Ini situasi Kapiraya lagi memanas. Ada yang kumeda ni lupa Koko di dewa kada. Di dewa kada. Konflik Kapiraya tak usai dipicu karena tapal batas di distrik Kapiraya terjadi tarik-menarik antar suku yang sedang melakukan penambangan ilegal. Data yang ditangkap di lapangan awal kejadian saat sebelum pendeta Noles Peuki dibunuh dalam konflik Kapiraya yang terjadi pada Senin 24 November 2025 pagi di distrik Kapiraya, Kabupaten Deyai, Provinsi Papua Tengah. Akibat dari konflik itu, tindakan brutal pendeta tersebut dikabarkan menjadi sorotan dari berbagai pihak. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Papua, Melkianus Dogopia. Rekan Melkianus, silahkan laporan Anda. Ya, rekan kami Alinda di studio dan Tribuner, memang benar bahwa konflik Kapiraya hingga saat ini tak kunjung usai. Menurut saksi di tempat kejadian, keluarga korban pendeta Neles Peuki menceritakan kejadian pagi menjelang siang itu, 3 mama masyarakat termasuk saksi ke bandar udara atau bandara. Dalam perjalanan ke bandara, ketemu dengan masyarakat Kei dan Kamoro. Mereka sudah dalam siap perang, bawa tombak, parang, anak panah, senapan angin jenis tabung, ujar saksi yang juga keluarga korban Neles Peuki kepada Tribun Papua Tengah saat ditemui Minggu tadi 30 November 2025 pagi pukul 9 waktu Indonesia Timur, WGT, di Wagete, Kabupaten Deyai, Provinsi Papua Tengah. Karena lihat mereka tajam, semua melintasi jalan satu jalur dengan bandara. Kami tiga orang mama dan 2 orang bapak-bapak lari ke arah atas karena situasi seperti itu. Pasti perang antar suku. Tambah saksi. Saksi dan beberapa orang itu jalan ke arah tempat konflik dan tepat di ujung lapangan bandar udara, 2 bapak lebih cepat jalan termasuk korban. Saya sudah ingatkan, Bapak PK dan pendeta Neles Peuki tidak boleh jalan cepat dan pergi pulang. Biarkan kami, perempuan yang jalan cek dan pastikan. Tetapi Bapak berdua tidak dengar, pungkas mama saksi. Saksi membeberkan Bapak pendeta jalan lebih cepat untuk melerai apakah ada konflik dan masuk di tengah-tengah kerumunan masyarakat Kei dan Kamoro. Dan karena Neles Peuki berpostur badan pendek hingga tidak bisa kelihatan oleh mama saksi ini, selang waktu hampir 1 jam asap rumah kentara tebal. Terakhir saya dan beberapa mama pergi rumah doa dan lihat Bapak pendeta Neles Peuki dalam kondisi tidak bernyawa. Tubuhnya terbakar, bersama rumah dikuburkan, tapi sebagian kaki juga tangan kentara, ungkap mama saksi. Akibat dari konflik itu, tindakan brutal membakar pendeta tersebut mendapatkan banyak sorotan dari berbagai pihak. Mereka diutus membawa damai, bukan konflik. Neles Peuki adalah murni hamba Tuhan yang melayani di Kapiraya, korban jiwa. Dan sekarang 6 orang lainnya luka-luka, serta rumah-rumah warga ikut dibakar, termasuk fasilitas umum milik pemerintah, ujar Ketua Sinode Yahya Lagoan. Pendeta Yahya menjelaskan korban merupakan anggota pekerja Gereja Kingmi, seorang koordinator pelayanan yang diutus untuk menjalankan misi gereja, bukan terlibat dalam konflik ataupun kekerasan. Para hamba Tuhan itu tidak membuat konflik atau kekerasan seperti yang terjadi di sana. Mereka, atau maksud kami, gereja punya visi dan misi Tuhan. Hamba-hamba Tuhan itu diutus pergi ke ladang Tuhan untuk membawa damai,
membawa berita kabar baik jelasnya. Ketua Sinode, King Mi, juga menyatakan bahwa tujuan utama pelayanan gereja adalah membangun iman jemaat, hadir dalam konteks adat dan budaya, serta membebaskan umat dari kehidupan yang terikat dosa atau kondisi sosial yang sulit. Kehadiran mereka itu menolong orang lain, membangun iman. Kami sangat ngeri secara gereja melihat kejadian ini, kasihan. Orang-orang yang melakukan kejahatan itu, apakah untuk kepentingan negara, kepentingan pribadi, atau pemerintah? Tanya. Sementara itu, intelektual Kabupaten Deya, Yance Gideon Mote, mengajak masyarakat Kamoro, Kei, dan Me tidak boleh lagi ada pertumpahan darah. Dan justru mengajak melihat akar persoalannya. Mote meminta pemuda Papua Tengah, pemuda Kingmi atau Protestan di Papua Tengah, dan segenap lintas agama bahwa jemaat yang ada di Kapiraya dan Kokonau adalah umat kita bersama, beragama Katolik dan Kristen. Karena itu marilah kita berdamai. Mote mengajak pemerintah provinsi atau Pemprov Papua Tengah dan pemerintah kabupaten atau Pemkab Mimika, Deyai, Dogiai agar selesaikan persoalan ini bersama-sama. Saya sudah telepon Ketua DPRK Mimika dari Partai Golkar untuk memberi makan kepada masyarakat Kei dan Kamoro. Dan saya akan memberikan makanan beras 1 ton untuk masyarakat Me di Kapiraya. Ajak Mote. Intelektual dari itu memastikan bahwa tambang ilegal di Kapiraya sampai di Wakia tidak boleh lagi beroperasi karena kehadirannya memicu konflik. TNI Polri masuk di sana, di area tambang ilegal. Tapi masih saja ada penambangan ilegal. Bukan untuk bertindak tegas kepada tambang ilegal, saya yakin, saya akan laporkan kepada Mabes Polri perlakuan kalian, tegas Mote. Sorotan juga datang dari mahasiswa di Ipanapandode, Jogja, Solo, Aliansi Mahasiswa Papua atau AMP, dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua atau Free WP. Mereka menegaskan perusahaan Somlion angkat kaki karena dinilai justru kehadirannya memperkeruh batas-batas adat dan mendesak TNI Polri segera angkat kaki dari Kapiraya dan Wakia karena justru melindungi penambangan ilegal. Dengan penuh keprihatinan atas perkembangan situasi di tanah Papua, khususnya eskalasi konflik yang terjadi di distrik Kapiraya, Kabupaten Deyai, Provinsi Papua Tengah, kami menyampaikan usut dan adili atas penambangan ilegal PT Somlion yang sudah memicu konflik antar suku Me, Kamoro, dan Kei. Tegasnya. Lanjutnya, tarik pasukan gabungan TNI Polri yang diberangkatkan ke Kapiraya atas nama antisipasi konflik di Kapiraya. Mereka pun mendesak Pemprov Papua Tengah, Pemkab Deyai, Dogiai, dan Mimika segera selesaikan tapal batas. Pemerintah jangan tunggu korban atau nonton, segera bertindak, selesaikan dan bertanggung jawab, tuntaskan konflik tapal batas. Pintah Ipanapandode, Jogja, Solo, AMP, dan Free WP dalam pernyataan sikap mereka. Hentikan operasi militer di atas tanah Papua, tarik militer organik dan non-organik di atas tanah Papua, dan berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua. Tutup Ipanapandode, Jogja, Solo, AMP, dan Free WP. Sekian laporan dari saya, Tribun Papua Tengah. Kembali ke studio, rekan Alinda dan Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.